Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11 pada pokok bahasan program linier dengan subpokok bahasan menentukan nilai optimum atau nilai maksimum minimum. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Mari ikuti penjelasan materi berikut ini. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menentukan nilai optimum. Di sini nilai optimumnya yang kita pelajari adalah nilai maksimum atau nilai minimum dengan disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Menentukan nilai optimum. Langkah-langkah menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Jadi nanti dalam menentukan nilai optimum, langkah yang harus dipenuhi adalah yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, dicari daerah penyelesaiannya. Kalau daerah penyelesaiannya sudah ada, berarti langkah kedua dengan menentukan koordinat titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Langkah yang ketiga, substitusikan koordinat titik pojok ke fungsi objektif. Jadi nanti diketahui fungsi objektifnya, kemudian dari koordinat-koordinat yang sudah didapat tadi disubstitusikannya, ya. Yang terakhir, ambil nilai terbesar jika yang ditanya itu nilai maksimum, atau ambil nilai terkecil jika yang ditanya itu nilai minimum. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif dari 3x ditambah 2y pada daerah yang diarsir. Karena kita sudah diketahui daerah penyelesaiannya, maka kita sudah tidak membuat lagi, ya. Jadi pada langkah yang pertama sudah kita lalui, ya. Lanjut ke langkah kedua adalah mencari titik pojok dari daerah penyelesaiannya, ya. Kalau di sini kita misalkan titiknya adalah titik A, ya, koordinatnya kita belum tahu, maka kita nanti harus mencari koordinat dari perpotongan dua garis ini. Kemudian kita misalkan yang di sini adalah koordinat titik B. Titik B-nya ini X-nya 0, Y-nya 16, ya. Kemudian di sini misalkan koordinat titik C. Titik C-nya berarti 0,6, ya. Dari ketiga titik inilah nanti yang akan kita cari nilai minimum dan maksimumnya dengan cara mensubstitusikan ke fungsi objektif. Selanjutnya, karena titik A kita belum mempunyai koordinatnya, maka kita akan mencari, ya. Kita misalkan di sini adalah persamaan 1, ini garis 1, ini garis yang kedua. Kita cari persamaan garis yang ke-1 dan yang kedua, kemudian kita cari koordinat titik potongnya. Yang pertama berarti 6x ditambah dengan 12y itu sama dengan 6 kali 12, gitu ya. Ini pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas, ya. Selanjutnya 6 dan 12 itu masing-masing habis dibagi 6, ya. Kita sederhanakan di sini. Dibagi 6, 6 dibagi 6 tinggal X ditambah 12 dibagi 6 itu 2Y sama dengan 6 kali 12 dibagi 6 berarti 12. Ini persamaan 1. Kemudian persamaan keduanya didapat dari garis yang kedua adalah 16x ditambah dengan 8y sama dengan 16 dikali dengan 8. 16 dan 8 itu masing-masing dibagi 8, ya. Berarti di sini tinggal 2x ditambah dengan y sama dengan dibagi 8 berarti tinggal 16, ya. Ini kita namai persamaan yang kedua. Selanjutnya dengan cara eliminasi persamaan 1 dan 2
ditambah 2Y sama dengan 12 dan 2X ditambah dengan Y sama dengan 16. Supaya X-nya tereliminasi, maka yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1 ya. Dari koefisien X ini keduanya dibalik ya. Selanjutnya yang atas semuanya dikali 2. 2 kali X adalah 2X ditambah 2 kali Y 4, 2 kali 2Y itu 4Y sama dengan 12 kali 2 itu 24. Kemudian yang bawah semuanya kita kali 1, berarti 2X ditambah dengan Y sama dengan 16 ya. Supaya X-nya itu habis ya, karena sama-sama positif berarti dikurangi 2 dikurangi 2, 0 ya, habis ya. Kemudian 4 dikurangi Y itu berarti 1, 4 dikurangi 1 itu 3Y, 3Y sama dengan 24 dikurangi 16 berarti tinggal 8. Maka Y-nya sama dengan 8/3. Selanjutnya dari Y8/3 ini kita substitusikan ke persamaan 1 ya, kita substitusikan di sini ya. Di sini X ditambah 2Y sama dengan 12, Y-nya 8/3 berarti X ditambah dengan 2 kali 8/3 sama dengan 12. X ditambah 8 kali 2, 16/3 sama dengan 12, berarti X sama dengan 12 dikurangi 16/3 ya, karena ini penyebutnya tidak sama, masing-masing kita samakan. Berarti yang ini kita kalikan dengan 3, 12 kali 3 36 dikurangi 16 dibagi 3, 36 dikurangi 16 itu sama dengan 20, berarti 20/3. Sudah ketemu X-nya 20/3, Y-nya 8/3. Selanjutnya kita masukkan di fungsi objektif ya. Fungsi objektifnya tadi kan f X, Y sama dengan 3X ditambah dengan 2Y ya. Untuk titik A itu koordinatnya 20/3, 8/3, maka kita substitusikan ya, 3 dikali dengan 20/3 ditambah dengan 2 kali 8/3 ya. Ini tidak kita habiskan ya, supaya nanti di sini penyebutnya sudah sama ya. Kita hitung langsung saja, 3 kali 2 itu 6, berarti 60 ditambah 2 kali 8, 16/3, berarti di sini sama dengan 60, berarti 76/3. 76/3 itu sama dengan, kalau kita hitung di sini 76 dibagi 3 berarti sama dengan 2 kali 3 6, 7 dikurangi 1, 7 dikurangi 6 1, 16 dibagi 3 sama dengan 4 kali 3 12, 16 dikurangi 12 berarti sisa 2, berarti hasilnya adalah 24, sisa 2/3 ya. Titik A ketemunya adalah 24/3. Selanjutnya kita masukkan titik B. Titik B itu berada di koordinat 0,16 ya. Berarti fungsi objektifnya adalah 3 kali X-nya 0 ditambah 2Y 2 kali 16 sama dengan 0 ditambah 2 kali 16 32. Jadi di sini 32.
Selanjutnya titik C. Titik C itu berada di koordinat 0,6 ya, berarti sama dengan 3 kali 0 ditambah dengan 2 dikali 6 sama dengan 0 ditambah 2 kali 6 12. Berarti di sini sama dengan 12. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan manakah yang nilai maksimum dan nilai minimum dari ketiga titik ini ya. Jadi nilai maksimumnya adalah 24 2/3 atau 76/3. Kemudian nilai minimumnya ada nilai yang terkecil, minimumnya berarti 12 ya. Kita sudah dapatkan nilai maksimum dan nilai minimum, itu ya caranya. Kita masuk contoh yang kedua, yaitu nilai maksimum Z sama dengan min 3X ditambah dengan Y yang memenuhi syarat X ditambah 2Y kurang sama dengan 4, X ditambah Y kurang sama dengan 3, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X, Y itu anggota bilangan real. Sekarang karena kita diketahui soalnya dalam bentuk pertidaksamaan, maka langkah pertama kita harus mencari daerah penyelesaiannya. Berarti kita harus menggambarnya dulu ya. Yang pertama di sini persamaan yang pertama X ditambah 2Y kita jadikan persamaan dulu ya, sama dengan 4, maka kita akan mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk X-nya 0, untuk X-nya 0 berarti Y-nya adalah 2, Y sama dengan 4, maka Y-nya 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian untuk Y-nya yang 0, kalau di sini Y-nya 0 berarti X-nya 4. Ini persamaan 1. Kemudian persamaan yang kedua, X ditambah dengan Y kurang sama dengan X. Kita jadikan persamaan ya, sama dengan 3. X ditambah dengan Y sama dengan 3. Kita cari titik potongnya. Untuk X-nya 0, X-nya 0 berarti Y-nya 3. Kemudian Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya juga 3. Selanjutnya baru kita gambarkan. Kita gambarkan koordinatnya. Ini X, yang di sini Y. Persamaan yang satu untuk X-nya 0, Y-nya 2. Berarti kita ambil di sini Y-nya 2 di sini. Kemudian X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini 4. Nah, ini garisnya ya. Ini garis dari persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, X-nya 0, Y-nya 3. 3 itu di atasnya ini ya. Ini 3. Kemudian X-nya 3, Y-nya 0, berarti di sini 3. Ini garis yang kedua. Selanjutnya kita cari daerah penyelesaiannya dengan memasukkan ketidaksamaannya. Untuk garis yang pertama tadi, ya, ini kan garis yang pertama ya. Ini garis yang kedua. Garis yang pertama di sini adalah kurang dari. Untuk yang memenuhi kurang dari, berarti kan di bawahnya ini kurang dari. Daerahnya yang benar di bawahnya, maka kita arsir yang tidak memenuhi. Ini daerah yang tidak memenuhi, saya arsir ya. Jadi nanti daerah yang bersih adalah daerah penyelesaiannya.
Kemudian pada garis yang kedua ini juga kurang dari berarti yang menyelesaikan, yang kiri yang kanannya adalah bukan penyelesaian. Selanjutnya syarat yang ketiga, X-nya lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 itu berarti sebelah kanan, maka sebelah kirinya bukan penyelesaian, kita arsir ya. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, maka yang memenuhi yang atas, yang bawah saya arsir gitu ya. Jadi di sini ketemu daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya di sini berarti ada 4 titik. Ini titik yang pertama, ini adalah koordinat, misalkan kita namai A 0,0. Kemudian titik yang kedua di sini berarti koordinatnya kita namai titik B ya. Titik B ini koordinatnya X-nya 3, berarti 3,0. Kemudian koordinat yang titik C ini kita belum tahu koordinatnya berapa ya. Kita simpan dulu, nanti kita cari dari perpotongan kedua garis ini. Kemudian koordinat yang keempat kita namai titik D. Di sini koordinatnya berarti X-nya 0, Y-nya 2. Langkah selanjutnya kita akan mencari koordinat titik C dari perpotongan dua garis ini ya. Kita tadi sudah mendapatkan garis 1 dan garis 2 nih ya. X ditambah dengan 2Y sama dengan 4 dan X ditambah dengan Y sama dengan 3. Kita eliminasi ya. X dengan X sudah sama, kita kurangi supaya habis, berarti tinggal 2 dikurangi 1 berarti tinggal Y sama dengan 4 dikurangi 1, 4 dikurangi 3 adalah 1. Y nya ketemu 1, Y nya ketemu 1 berarti X nya kita substitusikan ke persamaan 2 ya. Persamaan 2 lebih mudah. X ditambah dengan Y sama dengan 3, Y nya ketemu 1 berarti X nya sama dengan X sama dengan 3 dikurangi 1, X nya sama dengan 2. Jadi titik potongnya titik C ini ketemu titik potongnya adalah 2,1. Selanjutnya kita baru mencari nilai maksimumnya. Di situ diketahui fungsi objektifnya adalah Z sama dengan min 3X ditambah dengan Y. Untuk koordinat titik A itu 0,0, maka kalau kita substitusikan nilainya adalah 0 ditambah 00 ya. Kemudian titik B nya itu 3,0 ya. Titik B 3,0 berarti X nya 3, min 3 kali 3 ditambah 0 berarti sama dengan min 9. Titik C nya adalah tadi ketemu 2,1 berarti sama dengan min 3 kali 2 ditambah Y nya 1 berarti sama dengan min 6 ditambah 1 sama dengan min 5 ya. Selanjutnya titik D nya adalah ketemu 0,2 berarti kita masukkan min 3 X nya 0 ditambah Y nya 2 berarti sama dengan 0 ditambah 2 berarti 2. Dari keempat titik ini didapat jadi ini ketemunya 2, negatif 5, negatif 9, dan 0. Maka yang tertinggi adalah 2. Jadi ketemu nilai maksimumnya adalah 2. Nilai maksimumnya adalah 2.
Supaya lebih mantap dalam memahami materi pada video kali ini, silakan kerjakan latihan nomor 1 dan nomor 2. Demikian pembahasan materi pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.